adikku Bupati Kabupaten Bantaeng, Ilham Azikin, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua DPR, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus mi tadi, kacaku lagi. Bilang memang aku kaca. Alhamdulillah, saya perjalanan ya rehat sejenak. Makassar, zona merah. Saya bilang, kameramen saya, Bapak Ibu kalau selalu nonton YouTube, ya kan? Itu yang ulang tahun yang ngambil gambar selama ini. Bapak Ibu bisa lihat ceramah saya karena jasa-jasanya ngambil gambar. Itu Idam Ama namanya. Pakai baju kuning, ya kan? Takut ton sama istrinya itu. Ulang tahun lah dia. Saya bawa. Saya komunikasi dengan Ibu Una. Ya. Oh ternyata datang lagi Ustadz. Saya ke Bira. Subhanallah, melewati beberapa kabupaten. Tapi satu kabupaten yang pemimpinnya welcome. Tahu jaki welcome? Tahu jaki itu? Bahasa susah. Kira-kira kalau diterjemahkan, dia senang kalau ada orang datang berkunjung ke kabupatennya. Ya kan? Oh, saya agak kecil hati sedikit. Karena ditahu di nomor HP ku, kenapa seniorku na telepon? Ada mak di sampingnya, karena ngapa tuh na enak di telepon. Tuh, Bancik, ada Ustadz, ada. Kasih singgah dulu di Bantaeng. Padahal saya dengar tonji. Alhamdulillah, tidak semua pejabat Pak senang dikunjungi ulama. Tidak semua. Tapi alhamdulillah, meskipun masih muda, menunjukkan kerendahan hati. Ustadz, datang Ki. Ya kan? Ya, mudah-mudahan tepuk tangan tak tulus. Ya, Pak Bupati itu ibarat gula, banyak semut yang senang-senang datang. Ya. Nah ini maka kita mau ceramah sedikit kali ini karena diundang, alhamdulillah. Ya, pertama, seorang guru ditanya muridnya, guru, ada dua manusia, satu ibadahnya kepada Allah baik, sholatnya bagus, Senin Kamisnya baik, tadarusnya lancar, cuma satu kekurangannya apa? Tidak baik sama orang, sama tetangganya cuek, sama teman kantornya borok. Yang kedua, orang kedua, ibadahnya kepada Allah pas-pasan ji, sembahyang bocor-bocor, hari Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Tapi ada kelebihannya apa? Baik kita sama orang, sombereki, sama temannya semua orang senang, tetangganya semua orang suka. Kira-kira dari dua orang ini mana yang tidak baik? Coba. Gurunya berkata, anakku, orang pertama baik. Kok bisa? Kalau dia dapat hidayah, ibadahnya baik, dia dapat hidayah, maka dia bisa memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Orang kedua juga baik. Meskipun hubungannya kepada Allah tidak terlalu sempurna, tapi kalau dia dapat hidayah, ibadahnya bagus, hubungannya kepada Allah juga sempurna. Lalu muridnya bingung. Ya guru, orang pertama baik, orang kedua baik, jadi mana orang yang jelek? Dia bilang orang jelek, orang ketiga. Siapa orang ketiga? Nah dua jiku cerita. Orang ketiga itu kamu. Siapa? Yang suka cari-cari jeleknya orang. Katengaseng nih. 2 minggu sebelum lebaran dihabisi Satpol PP. Polisi setengah. Dimaki-maki, dibully, dihina. Saya bilang alhamdulillah, Allah tunjukkan kebesarannya. Katengaseng Satpol PP, habis dosamu karena dicibir. Tidak ada lebih baiknya itu Satpol PP. Saya Satpol, kenapa mi? Dihinalah mereka. Ingat, orang yang dimaki-maki, orang yang dihina,
orang yang dipermalukan, orang yang dibully, apa dia dapat? Kalau dia sabar, maka dosa-dosanya gugur. Siapa yang ngambil dosanya? Jo pacalla-calla, penghina, pembuli, kau ambil dosanya satpol. Dan orang yang dihina, orang yang dimaki, orang yang dibully, dipermalukan, banyak pahalanya. Dari mana pahalanya? Dari orang-orang yang membulinya. Jadi kamu yang sudah share-share itu di medsos, gak pako dosa cilaka. Semua. Inilah kekurangan kita sekarang bangsa Indonesia. Kita lebih senang cari kekurangan orang lain. Kita lebih sibuk mencari kelemahan orang lain, sementara kita punya kejelekan juga jauh lebih besar daripada orang yang kita hina. Maka Nabi berwasiat, beruntung kalian yang terlalu sibuk mencari aib dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari aib kekurangan orang lain. Kan yang banyak di tengah-tengah kita apa? Pepatah dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya dia tidak lihat. Kan aneh, semut jauhnya nah cini kita wapi nah dapat nana lihat, sementara gajah di depan matanya dia tidak lihat. Ini kan aneh. Inilah sebagian bangsa kita, sibuk mencari aib orang lain sementara tidak punya kesempatan mengurusi kejelekannya dirinya sendiri. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Mari kita bawa ke situasi COVID. Coba makin lihat sekarang Pak. Negara kita lagi memanggil. Ayo kalian bangsa Indonesia. Mari bangkit. Ambil partisipasi. Bantu negaramu dengan kemampuanmu masing-masing. Saya kemarin ke Bira. Subhanallah, Allahu Akbar. Lama saya baru ke sana lagi. Saya bilang, hebatnya ini Indonesia Pak. Itu orang Australia, orang Amerika, orang Eropa, orang Saudi, orang Makkah Madinah datang keluarkan duit puluhan juta sampai ratusan juta hanya untuk datang lihat pantai. Kita tidak perlu keluar duit, bisa lihat pantai, balik ke pantai. Orang Amerika, Eropa datang mengeluarkan duit ratusan juta hanya mau lihat pantai. Kita orang Indonesia tidak perlu keluar duit banyak-banyak untuk lihat pantai. Kenapa? Allah telah sediakan pantai di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Carikan saya kabupaten di Indonesia yang tidak ada pantainya. Ini enaknya kita punya negeri Pak. Luar biasa. Alamnya cantik. Lebak ngaseng kipingi Makkah toh. Bapak Ibu pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah? Yang belum mudah-mudahan segera. Coba itu dari Mekah ke Madinah, lihat itu Pak, gunungnya orang Arab. Lihat gunungnya orang Arab, coklat. Tidak ada sama sekali rumputnya. Lihat padang pasirnya, tidak ada rumput seperti ini, padang pasir. Tapi lihat Indonesia Pak, gunung kita hijau, padang kita luar biasa. Mana ada kabupaten yang tidak ada padang rumputnya? Mereka salah satu ciri orang kaya di Saudi, kalau mau kita lihat kalau pekarangan rumahnya banyak tumbuhannya, orang kaya itu. Kalau banyak rumputnya pekarangan rumahnya di Saudi, orang kaya itu. Kalau kita di Bantaeng, kalau banyak rumputnya pekarangan rumahnya, orang malas. Subhanallah. Allah ciptakan negara kita ini. Orang Arab, teman saya dari Mekah kemarin, 2 hari yang lalu saya ketemu, dia datang ke sini jalan-jalan, diajak. Apa dia bilang? Indonesia adalah taman-taman surga yang Allah titipkan di dunia. Maka kita wajib menjaganya. Jaga ini Indonesia. Sekarang Indonesia lagi sakit, namanya COVID-19. Baik sekali namanya tapi menyeramkan. Sampai itu nenek di kampungku, dia bilang coba kucini kinjo COVID, ku ajak baku tikam. Kalau nak tikam kak sekali mati, mak selesai urusanku. Tapi ini COVID, tidak dilihat Ustaz. Tidak ditahu serangannya dari mana. Sekarang kita lagi sakit ini, dirundung sakit, namanya COVID-19. Corona, mari. Selamatkan negara kita. Negeri kalian memanggil. Selamatkan. Caramu apa? 1, kalian yang pejabat. Kalian politisi.
anggota DPR, mau jadi presiden, silahkan, kami senang kalian jadi pejabat. Tapi tolong, jangan jadikan wabah ini sebagai panggung politik. Jantung mau kepikir pencitraan lagi, apa kek. Sekarang sudah ada wabah, masih ada toh mau pencitraan. Dia belum rasa itu jadi kena COVID. Kalian pejabat ASN, mari jadikan ini ladang amal. Bekerja kau jadikan amal. Kapan kau bekerja cari muka, capek kau bekerja. Kalau ada bupati baik sekali kau, tidak laku itu. Itu bupati yang 70 tahun umurnya. Kalau bupati anak muda, nak tahu kau cari muka cilaka. Pak Bupati juga harus tahu, kentara gitu orang yang penjilat. Kalau dia cari muka kasih tahu, kau kira tidak ada mukaku? Apa? Kalau bapak bekerja ASN cari muka capek kok, capek demi Allah. 10 nak suruh kau kerja bupati, 9 yang cocok, 1 yang salah, pasti yang 1 nak persoalkan. Dongok memang tongko kau. Padahal 9 itu cocok. 2 tahun kau mengabdi dengan baik, tiba-tiba ada salamu, apa boleh buat? Aturan ASN keluar kau, pasti kau menyesal. Bateku mau 2 tahun. Tapi kalau kau bekerja lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, dapat pujian atau tidak dari bupatimu, kau tidak jadi masalah. Kenapa? Saya bukan cari muka sama manusia, saya mencari ridha Allah. Itu orang Islam kalau sholat kau selalu bilang begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah. Maka saudaraku ASN yang ada hadir di tempat ini, luruskan niatmu bekerja. Kalau kau bekerja menjadi tenaga kesehatan, menjadi petugas gugus COVID, kalau kau kena COVID karena mau menyelamatkan 1 jiwa manusia, demi Allah Al-Quran menginformasikanmu, kau selamatkan 1 jiwa manusia sama kau selamatkan seluruh penduduk dunia. Tapi kalau kau kejar bonus, kejar honor, apa cetong? Berapa bonusnya? Kena kau COVID, mati kok, bukan mati syahid. Kenapa? Kau bukan cari ridha Allah. Maka luruskan niat. Bapak-bapak, kalau lurus niat enak bekerja. Kalau baik niat tidak ada masalah dengan tantangan. Saya kasih contoh pentingnya pelihara niat ini bekerja. Coba. Ada 2 orang santri, selesailah diajar sama gurunya. Semua ilmu dari gurunya sudah dikasih. Lalu gurunya berkata, nak, lebak ngase mau kusaren ilmuku. Turun mako dengan ilmuku kau hidup. Turunlah 2 santri ini. 1 jadi pedagang, 1 jadi tukang kebun. Yang jadi tukang kebun, sukses menanam ubi. Dia ingat gurunya, saya bisa sukses seperti ini. Karena apa? Karena ilmu dari guruku. Maka diambil ubinya yang paling baik, dia masukkan dalam karung, dia pikul itu ubi, naik ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana kabarmu nak? Guru, alhamdulillah setelah keluar dari pondok ini saya jadi petani ubi. Ini ada ubi ku bawakan ki. Mudah-mudahan kita bisa nikmati dengan baik. Nah bilang guru, ini baik memang ton si Pak Muna. Bawa masuk ke dalam ibumu. Dia bawalah ke istrinya ini Pak Guru. Sudah itu guru tawe kate palakana mak. Mau mak pulang ini. Nah bilang guru, nah tunggu dulu nak. Duduk dulu mako dulu. Duduklah ini buritnya. Masuk ke istrinya. Ibu, apa tahu dikasih gitu anak tak baik nah. Nah bawakan ki ubi 1 buah karung. Nah bilang istrinya tidak ada. Tidak enak tahu masa tidak ada mau bawakan. Tidak ada Pak Guru. Cari kau dulu. Nah bilang ada jitu. Nah bawakan ki kambing kemarin 4 camak. Nah bilang gurunya kasih mika kolesterol jak saya. Akhirnya kambing dari Pak Camat. Dia bawa pulang itu tadi anak murid. Di perjalanan ketemu sama itu temannya yang pedagang. Batu kumeko sekali. Dia bilang datang rumah anak guru. Nah kenapa ada kambing kau bawa? Nah bilang itu mi guru tak kau dong. Baik namamu kasihan. Ku bawakan ubi. Nah kasih ke kambing. Ini pedagang langsung jalan kalkulatornya. Namanya pedagang Pak Bupati mikirnya untung rugi. Nah karena ini saja bawa ubi, ini sari kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Pulang dia ke tokonya. Dia ambil mobil open cup. Nah isi sembako, beras, gula, tepung. Naik 1 mobil. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa kabarmu nak? Saya jadi pedagang guru.
Ini ada kubawakan ki sembako satu mobil. Semoga bermanfaat. Baik nak. Cerita-cerita nak bilang, guru, tabe mau mak pulang dulu. Nak bilang, guru tunggu dulu nak, duduk mak di situ. Masuk lah ini nak bilang, gappa mak, gappa mak. Nak bilang, ibu, apa dikasih tahu itu murid tak? Nak bawakan kau satu mobil sembako. Nak bilang, tidak ada. Masa pulang kosong ini? Tidak ada, kecuali itu ada ubi nak bawa teman nak kemari. Sudah Mi, kasih saja itu ubi daripada kosong iko dong. Akhirnya pulang bawa ubi. Kemarin pergi temannya bawa apa? Ubi. Pulang bawa kambing. Hari ini temannya datang itu pedagang, pergi bawa sembako. Pulang bawa ubi. Ubinya lagi temannya. Ketemu temannya dalam hatinya, nah ubi itu kau apa? Begini juga kita ASN. Sama kerja tak, sama waktunya, sama kita punya baju. Demi Allah, ada yang pulang bawa ubi, tapi mudah-mudahan lebih banyak yang pulang bawa kambing. Luruskan niat. Luruskan niat. Maka ASN negeri memanggil kalian. Negeri memanggil kalian. Ketika Anda ditugaskan gugus Covid, ketika Anda ditugaskan untuk menerapkan ketertiban, maka lakukan. Bukan karena taat kepada bupatimu, tapi kau ingin mengabdi kepada sesama manusia lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Anggota DPR, mengabdilah. Di sini ada ketuanya. Bagaimana kalau negara memanggil kita? Carilah jalan keluar, bikin perda yang bisa membuat masyarakat ini betul-betul bisa terhindar dari Covid. Suara, karena anggota DPR itu haknya hak bicara banyak. Kurang lebih sama ustaz. Kalau ustaz hak bicaranya juga banyak. Tapi kelebihannya anggota DPR, dia bisa bikin perda. Kalau ustaz tidak bisa bikin perda, hanya bisa membantu anggota DPR sosialisasikan itu perda. Maka begitu ada perda, undang tongko itu ustaz. Untuk apa? Sosialisasi. Tapi tolong juga anggota DPR, sebelum kau bikin perda, undang tong itu ustaz bermusyawarah. Berikan masukan, kasih, ustaz ada ini begini. Apa masukanmu? Jangan nanti tertumbuk kepalamu, baru kau undang tokoh agama sebagai pemadam kebakaran. Pret. Tak bagus juga itu. Bapak punya ramperda, ajak tokoh agama, bukan cuma tokoh agama Islam, ajak Nasrani, ada Buddha, tokoh-tokoh agama, orang tidak beragama sekalipun ajak, karena dia punya hak hidup bernegara. Nah sudah, ini ada rencana ini bagaimana pendapat ulama, bagaimana pendapat pendeta. Sudah itu, barulah kalau mereka dianggap dilibatkan, tokoh-tokoh agama merasa dilibatkan, begitu sudah jadi perda, mereka punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada umatnya. Ayo, anggota DPR. Para politisi, mari negeri memanggil. Jangan kau jadikan ini wabah sebagai panggung politik. Menyerang kiri kanan. Calon ini menyerang, dia serang kiri kanan. Kapan kita selesai dengan Covid? Pengusaha, kontraktor. Ada kontraktor di sini? Tidak ada, Ji. Teman aja kontraktor banyak tau. Bapak-bapak, tidak dilarang bersahabat kontraktor. Tapi hati-hati. Pelajaran berharga di Sulawesi Selatan. Di hati-hati. Allah tidak melarang kita jadi kontraktor. Tapi hati-hati. Pernah kita dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat, Ibu? Jadi itu penghuni sorga sama penghuni neraka baku SMS ki. Nah bilang penghuni sorga, woi, bagaimana kabarmu di neraka? Nah bilang, nggak ada enaknya di sini, di blender jaki terus. Nah bilang penghuni sorga penghuni neraka, kau ya, deh enaknya ini di sorga, baru dibayangkan ada di depan tak, satu laki-laki 7 bidadari. Nah bilang penghuni neraka, boleh kami jalan-jalan ke situ? Nah bilang boleh Ji, sini mako. Bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif ki Pak. Nah bilang gampang, kami dari neraka bikin jembatan, kamu juga dari sorga bikin jembatan, ketemu ki di tengah nah, setuju? Setuju, lelang proyek. Keluar pemenang tender, waktu pekerjaan 3 hari. Weh, hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari ketiga tuntas 70%. Selesai semua.
tepat guna dan efisien. Jembatan dari neraka sudah sampai di tengah. Dia lihat-lihat dari surga, kenapa belum dimulai jembatan dari surga ini dimulai? Nah, kita sudah sampai, teriaklah ini dari neraka. Woi Cika, bos, kenapa belum mulai proyekmu? Kami ini sudah sampai di tengah. Seperti perjanjian kau di sini, kau kenapa belum mulai? Apa bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai proyek? Kontraktor, pengawas, panitia, juru bayar, ada semua di situ. Di sini penghafal Quran salah rekeng. Memakai lagi anggota DPR. Berarti tidak ada DPR di Ustaz. Di neraka pernah tuh dengar cerita anggota DPR di akhirat? Pernah dengar cerita anggota DPR di akhirat? Tuh, masuklah ini penghafal Quran. Masuk dia di surga. Dia lihat kenapa banyak anggota dewan di surga. Nah banyak dijakal gara-gara OTT. Dia pergi protes sama penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak diisi anggota dewan dalam surga? Nah banyak ini korupsi. Nah bilang malaikat, jangan ribu, reses jini. Sebentar lagi dia balik. Bukan anggota dewan dibantai, bukan. Di sana Pak. Di Israel Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini poin pertama. Ya, para ASN, anggota DPR, pejabat, pengusaha, mari gotong royong. Ulama, para ustadz, ini saatnya kau berikan pencerahan ke masyarakat. Jangan kau lasangin neraka terus nu cerita. Saatnya bangkitkan imunnya orang, kasih gembira dia dalam dakwah. Berikan dia harapan untuk tetap hidup. Ada juga penceramah Pak sangin neraka terus cerita. Ada yang tidak ada enaknya dirasa hidup. Di rumah kita mau memiliki istri, piki warung kopi, nak kejar ki warkop, nak kejar ki utang, di jalan kita suruh ki pulang satpol, sampai ki di rumah dimaki-maki ki sama istri ta. Mikilah kita ke masjid, mudah-mudahan di masjid dapat pencerahan. Sampai di masjid neraka terus kau dibakar, dilipat, ditusuk pantatmu, diguling. Nah bila anak muda jamak ke masjid dia pemalak-malak. Kali saatnya berikan mereka berita gembira. Maka saya bapak ibu ini dengar. Kalau bapak ibu dengar ceramah saya selalu bicara poligami. Itu khusus di depan laki-laki. Tidak ada ibu-ibu di depanku. Karena ini bapak-bapak. Cini ke kodong mukanya ini ketanjak-tanjak ke masih ngaseng kodong. Jadi bapak-bapak. Maka saya ceritakanlah soal poligami. Senang dia mereka. Ya. Nah ibu. Para ustadz mari. Ajak mereka berdoa, ajak mereka, beritakan mereka tentang janji-janji sorga. Gembirakan mereka tentang harapan selalu berhidup yang panjang. Jangan saling memaki, ini COVID, rekayasa manusia. Kalian masyarakat umum, bantu pejabat kita, bantu para ulama, bantu tokoh-tokoh untuk memberantas COVID. Dengan cara apa? Alhamdulillah, sekarang ada vaksin. Vaksin tidak aman, boleh kamu tidak vaksin. Tapi tolong jangan kau keluar rumah. Orang bilang tidak aman, saya satu keluarga sudah vaksin. Ada orang bilang, sudah vaksin mati Ustaz. Bayangkan Pak, kalau 2.000 orang sudah vaksin, masa 2.000 tidak ada yang tiba ajalnya? Coba, memang ada orang sudah vaksin meninggal, ya tiba ajalnya. Kalau 200, 300 sampai 2.000 orang dibantai sudah divaksin, masa 2.000 itu dalam 1 bulan tidak ada tiba ajalnya? Orang vaksin, kenapa orang vaksin? Bukan karena dia takut mati, tapi apa? Ada orang bilang, sudah vaksin Ustaz, kena COVID. Betul, karena kalau Bapak sudah vaksin, satu jika istimewaannya, apa? Bapak kalau kena COVID tidak terkapar dan tidak akan merusak jasadmu. Memang kena. Dan itu hasil riset, hasil penelitian, bukan katanya. Punah katanya, susah ku hidup itu. Islam sangat memuliakan pengetahuan. Islam sangat mengedepankan pengetahuan. Itulah sebabnya ayat pertama Allah turunkan bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi apa? Iqra, baca. Berarti Islam kau dekati harus pakai ilmu, bukan perasaan semata. Ada orang sekarang beragamanya pakai perasaan. Katanya apalagi, tadi malam saya sempat berdebat sama anak-anak dari Riau.
Katanya begini Ustadz. Saya bilang, siapa katanya kau? Siapa kasih tahu kau? Kalau kau tidak mau sesat, kalau kau bicara kesehatan, jangan kau tanya montir. Kalau kau bicara tentang kesehatan, salah kau kalau artis kau ikuti. Kalau kau mau ikuti artis, ketika dia bicara tentang sinetron, cocok itu dia. Kerjanya di situ. Tapi ketika kau berbicara kesehatan, dengar kau para dokter dan orang-orang yang sekolah bidang kesehatan. Yang kau dengar politisi. Kalau politisi itu segalanya bisa ngapolitisir. Namanya politisi Pak. Tapi ketika bicara kesehatan, dengar kau para dokter. Ketika kau berbicara tentang hukum syariah, dengar kau ustadz. Maka saya bilang apa? Saya ikuti apa? Satu, saya ikut vaksin. Kenapa? Karena BP POM sudah mengatakan ini aman. Tahu namanya BP POM? Orang yang Allah berikan kewenangan melalui negara untuk menyelidiki semua itu. Itu BP POM. Kalau ada misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan vaksin aman dan boleh, saya tidak terlalu yakin. Kenapa? Karena bukan kerjanya di situ. Dia bukan mau mengajar murid. Tapi ini BP POM, obat-obatan di Indonesia dia yang teliti. Maka dia katakan boleh, aman. Oke, tidak cukup hanya aman. Kita orang Islam ada lagi namanya halal. Dan siapa yang menentukan halal? Jangan kau dengar dokter. Kenapa? Bukan kerjanya di situ. Kalau bicara halal, agama. Dan mewakili agama kita di Indonesia, ada sebuah institusi, ada sebuah lembaga namanya Majelis Ulama Indonesia. Namanya majelis, bukan dasar di situ. Namanya majelis, kumpulan orang-orang yang khusus belajar agama di situ. Majelis itu ada ahli tafsirnya, ada tafsir hadisnya, tafsir Qur'annya, ahli filsafatnya, ahli tasawufnya, ahli sejarah Islamnya, ahli psikologi, ada semua di situ berkumpul. Mereka bermusyawarah lalu mengumpulkan fatwa bahwa vaksin halal. Ada lagi bilang, ada ulama bilang ada vaksin yang haram. Betul, ada yang terakhir. Apa? Meskipun haram dalam syariat Islam, kalau dia menyangkut kemaslahatan umat, sesuatu yang halal bisa kok haram, sesuatu yang haram bisa kok konsumsi kalau memang mengancam jiwamu. Dan kita sudah tahu ini dari kecil, babi boleh dimakan meskipun haram ketika kau di tengah hutan. Kalau kau tidak makan mati kok, boleh kau makan itu. Vaksin memang ada unsurnya yang dinyatakan tidak halal. Tapi kalau dia bisa menyelamatkan jiwamu dan itu pilihan satu-satunya, maka boleh kau pakai. Kecuali ada 3 pilihan. Ini 2 haram, 1 halal. Jangan kau ambil yang 2 ini. Karena ini haram. Pakai kau yang halal. Ini sekarang banyak orang beragamanya Pak, tidak jalan otaknya. Dia takut disuntik. Takut disuntik, maka dia carilah berita yang bisa membenarkan otaknya. Itu banyak orang begitu sekarang. Kalau saya pada prinsipnya, kalaupun saya mati gara-gara vaksin, saya hakul yakin 1000% saya mati syahid. Kenapa? Karena dengan saya divaksin lalu mati dan viral seluruh Indonesia, maka orang akan berkata, pelajari kembali vaksin. Berarti kematianku ada faedahnya buat kemaslahatan yang akan datang. Itu orang Islam. Menjadi rahmatan lil alamin, bukan menebar teror. Bapak-bapak vaksin. Kalau itu bagian ikhtiar. Kalau bapak tidak mau, paling tidak bantu negara dengan apa? Jangan kau menyebarkan berita bohong dan kebencian. Kamu tidak mau vaksin silahkan, tapi jangan kau ajak orang untuk tidak bervaksin. Ingat, dalam Islam ada hadis Nabi, la daror wala diror. Artinya apa? Tidak boleh mencelakakan diri dan tidak boleh kau mencelakakan orang lain. Saya vaksin bukan karena saya takut mati, tapi karena saya tidak mau menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, selesai soal vaksin dan ini ya, pekerja kita. Poin kedua. Sebagai muslim, jaga ki solat tak. Kita tidak tahu tiba-tiba siapa tahu meninggal ki gara-gara COVID. Tidak ada urusan, pasti tonjaki mati. Tapi kalau beres solat Pak, tenang maki untuk kehidupan akhirat tak, tenang maki. Tapi kalau tidak solat ki, kecil itu vaksin siksaannya dunia, tidak ada artinya ketimbang di akhirat. Coba dengar ini Pak.
Pak, bapak-bapak ASN, kalau bapak dinonjokkan menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya, masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih minimal 2. 1 pensiun. Pensiun nggak ada urusan sama bupati. Toh, yang kedua tunggu sampai pergantian bupati. Selesai urusan Pak. Bapak polisi, Pak tentara ditugaskan ke Papua. Masih ada pilihan? Masih ada. Berhenti saya jadi aparat, pulang kampung Pak. Tapi demi Allah, kalau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau lagi keluar. Keluar kau, lari 1 orang Pak. Wih, suluki Pak. Lari Pak. Artinya, kalau bapak masuk di kubur dan tidak beres sholatmu, tidak ada harapanmu senang. Kalau di dunia tidak senang kau bupati, gampang. Tunggu sampai habis jabatannya. Atau pensiun dini. Tapi kalau masuk maki kubur, senang tidak senang, tinggal. Dan orang paling menderita kata Nabi, al-mutakhawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Apa alasan tak ibu-ibu tidak mau sholat? Bila maki, kutangkiskan ki. Dia kini hari apa? Bila maki, apa? Kau bapak-bapak, apa alasan anda sembahyang? Ane tahu tinggi pangkatna, nene. Kau jadi kepala dinas karena nasuka kau Pak Bupati. Biar nasuka kau Pak Bupati, kalau istrinya Bupati ndak sunak kau. Ndak ton jarang eskanu cilaga. Baru kepala dinas ndak sembahyang pret. Apa? Bila mau apa alasanmu ndak sholat? Gambar lagi, ada kalagaga Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf, ada kalagaga di dunia. Hebatnya itu Nabi Yusuf Pak, kegagahannya. Itu ibu-ibu disuruh ngiris bawang. Yusuf lewat Nabi Yusuf. Itu ibu-ibu ndak sadar, beda gagana ini orang. Dia iris jari-jarinya ndak dirasa. Begitu terpesonanya dengan wajahnya Yusuf. Bagaimana itu di? Nah kita jangan ngiris bawang Pak, bau sakul saja lewat. Kulo gitu. Hebat nih gagana itu Nabi Yusuf di. Tapi tetap beribadah. Sakit kau Ustaz. Ada kala sakit itu Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Menurut ahli kedokteran, terutama penyakit kulit, tidak ada yang pernah kalah sakitnya itu Nabi Ayub. Apa boleh berhenti sholat? Tidak, tetap sholat. Kita baru influenza, tidak sembahyang lagi. Kalau influenza, sembahyang influenza kok. Sariawan Ustaz, sembahyang sariawan mah kok. Ya Bapak. Nah tahu itu bilang sakit kok. Apa pi? Apa? Anggota DPR 5 tahun Jicika. Terpilih lagi alhamdulillah. Tidak terpilih wabillahi taufiq walhidayah. Apa kok? Kepala dinas, anggota DPR, bupati saja tidak ada nilainya kalau tidak sholat, apalagi KT pengangguran. Apa pi? Sholat ki Pak. Tidak bisa ke berdiri Ustaz, duduk ki. Tidak bisa ke kan air, tayamum ki. Tidak pernah bacaan sholat ku hafal Ustaz. Berjamaah ki di masjid. Asal salat jamaah kalau imam sudah baca, diam makosah. Apa pi? Bilang mako? Tidak ada kecuali kutu. Malas. Ibu-ibu biasa banyak tidak sholat gara-gara apa? Haid. Nabi bilang suaminya, kenapa belum sama? Belum Pak bersih. Nabi bilang suaminya, balik apa balik? Pacinikan kau ini. Apa yang pacinikan cilaka? Apalagi ibu-ibu banyak tidak sholat. Agak gara-gara apa? Jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis. Kuning jilbab apa? Ada lagi mirip-miripnya sedikit. Nabi bilang suaminya, pikul sembayang sudah mau kujualkan sawah pergi umroh. Nabi bilang, sadar kok Pak. Sadar main kusuruh ke sembayang. Karena tidak melihat ini jilbabku 2 jam dipakai ini. Gara-gara jilbab tidak sholat. Nah, bapak-bapak banyak juga tidak sholat gara-gara tugas. Demi Allah, kalau kabupaten ini pegawai-pegawainya pelihara sholatnya. Kecil itu Pak, jadi makmur ini kabupaten. Kecil, Allah cuma mengatakan kun fayakun, jadi. Maka Pak Bupati, saya berwasiat kepada Dinda, kalau mau ki angkat pejabat dek, lihat saja sembayannya. Dia ki sembayannya.
Kalau ndak sembahyang jangan kau percaya, Tuhan saja ditipu. Betul ini deh, itu aja peganganmu, itu aja peganganmu. Tapi caranya sebelum dia suruh memang anggota lihat bagaimana sembahyangnya, bagaimana sembahyangnya. Ada namanya tim investigasi. Jangan ditanya sembahyangnya kau pasti, oh iya Pak Disuruh ada tim kita yang pergi lihati bagaimana kalau dia baik sholatnya, insya Allah dia amanah. Sembahyang Ustaz, mencuri ji. Untung itu na sembahyang, coba tidak sembahyang merampok. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan tapi waktu yang terbatas. Pada akhirnya mari kita selamatkan negeri kita dengan mengambil peran masing-masing sesuai dengan kemampuan kita.